Pemirsa, proses penghitungan ulang surat suara di kantor KPU Sinjau, Sulawesi Selatan untuk TPS di Desa Kasibuleng diwarnai unjuk rasa puluhan orang hingga berujung kericuhan. Polisi mengamankan sejumlah pengunjuk rasa karena dinilai telah memprovokasi massa. Kericuhan pecah saat puluhan orang memaksa masuk ke kantor KPU Kabupaten Sinjai diadang petugas keamanan. Namun massa melawan hingga membuat petugas keamanan bertindak tegas dengan memaksa mundur para peserta aksi. Dalam aksinya, massa menolak perhitungan ulang surat suara untuk TPS di Desa Kasibuleng, Kecamatan Sinjai Borong yang diduga adanya kecurangan di tingkat TPS pada pemilu 14 Februari 2024. Polisi akhirnya mengamankan 7 orang pengunjuk rasa yang dianggap memprovokasi massa. Tidak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan bom molotov dari sebuah mobil yang dibawa pengunjuk rasa. Untuk menyampaikan keinginan-keinginannya, termasuk tadi itu ingin bertemu dan mereka ingin masuk. Belum selesai komunikasi dengan komisioner, masih jalan, mereka sudah anarkis. Ada provokator untuk kemudian mereka berbuat anarkis. Itulah kemudian pemicunya nanti tadi seperti itu. Meski diwarnai unjuk rasa, akan tetapi proses penghitungan ulang surat suara tetap berlangsung di KPU Sinjai. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Anyus melaporkan. Sejumlah pengurus pondok pesantren Salafiyah dan elemen masyarakat di Banten mengeluarkan petisi guna mendorong DPR menggulirkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Sementara di Bojonegoro, Jawa Timur, saksi paslon Anies Mohaimin menolak hasil rekapitulasi karena dalam proses pemilu dianggap banyak kecurangan. Bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Idrisiyah, Kecamatan Kasmen, Kota Serang, puluhan masyarakat dan mahasiswa yang bergabung dalam Gerakan Rakyat Banten mendorong DPR RI menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Mereka bersama-sama membacakan petisi sebagai tanda perlawanan dan keprihatinan dengan kondisi pemilu yang diduga penuh kecurangan. Terindikasi dari Sirekap KPU yang hasil suara pasangan calon presiden dan wakil presiden berbeda dengan C1 hasil pleno. Nantinya petisi akan dikirimkan ke DPR pada tanggal 5 Maret disertai dengan video-video unggahan kecurangan pemilu 2024. Kami dari Gerakan Rakyat Banten Pemulihan Demokrasi sangat prihatin dengan kondisi sekarang bangsa Indonesia ini. Khususnya agenda kita adalah mendorong dan mendukung DPR RI untuk segera menggulirkan hak angket kecurangan Pilpres 2024. Setuju. Terkait dugaan kecurangan, saksi paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin di Bojonegoro menolak hasil rekapitulasi pemilu di tingkat kabupaten. Alasan penolakan karena dalam proses pemilu di daerah tersebut dianggap banyak tekanan dan intimidasi oleh tokoh masyarakat serta tokoh agama serta ketidaknetralan pihak tertentu yang terjadi sebelum pencoblosan. Semua alasan itu ditulis saksi paslon 1 dalam formulir keberatan dan diserahkan langsung kepada Ketua KPU Bojonegoro, Farkur Rohman. Kemudian ada intervensi dari pihak-pihak tertentu kepada tokoh-tokoh tertentu. Kemudian juga kami menemukan juga ada ketidaknetralan dari pihak-pihak tertentu pada proses pemilu ini yang seharusnya pihak-pihak itu adalah netral ini. Meski ada penolakan dari saksi dalam rekapitulasi pemilihan presiden dan wakil presiden, akan tetapi penolakan tersebut tidak mengubah hasil maupun tahapan pemilu yang sudah berlangsung. Dari Serang, Banten dan Bojonegoro, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PKB yang juga calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memastikan pihaknya akan mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Saat ini draft angket sedang disusun untuk diajukan pada sidang paripurna DPR. Ditemui saat mengunjungi pameran furniture di G-Expo Kemayoran Jakarta Sabtu siang, Muhaimin Iskandar atau Caimin memastikan hak angket terus bergulir. Menurut calon wakil presiden nomor urut 1 tersebut, usulan hak angket saat ini masih dalam penyusunan draft dan sedang dibahas secara internal.
Rencananya usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu akan diajukan pada sidang pertama DPR usai masa reses pada tanggal 5 Maret mendatang. Ketua Umum PKB tersebut menegaskan hak angket merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh setiap anggota DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah. Ya, DPR baru sidang tanggal 5 mulai dan hak angket ini merupakan hak anggota dari dan fraksi-fraksi. Dan tentu kita tunggu saja. Kabarnya masih pada menyusun draft untuk diajukan di sidang DPR yang pertama. Pria yang akrab disapa Caimin ini mengungkapkan saat ini Timnas Anies Mohaimin dan TPN Ganjar Mahfud telah mengumpulkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran pemilu 2024. Sebelumnya calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo telah mewacanakan untuk menggulirkan hak angket menyikapi mencuatnya dugaan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif menyusul perhitungan suara Pilpres yang anomali. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, UDA News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jelang Ramadan masyarakat muslim melakukan ziarah ke makam keluarga. Salah satunya di kawasan TPU Karet Bifak yang sudah mulai dipadati peziarah pada Sabtu kemarin. Ya pemirsa, memasuki bulan Ramadan, kawasan TPU Karet Bifak sudah mulai padat diramaikan oleh para pengunjung yang melakukan ziarah ke makam keluarga dan juga kerabat terdekat. Meskipun memang menuju ke bulan Ramadan masih terhitung lebih dari sepekan lamanya, namun mereka menilai mereka melakukan ziarah lebih awal untuk mengantisipasi kemacetan dan juga keramaian yang mungkin saja terjadi di kawasan TPU Karet Bifak ini. Dan para penziarah ataupun para masyarakat yang melakukan ziarah ini berbondong-bondong bersama keluarga, membawa bunga, kemudian membawa air mawar dan melakukan doa bersama di makam-makam keluarga dan juga sanak saudara. Dan bagi Anda pemirsa yang memang tidak sempat membawa bunga ataupun air mawar, tenang saja karena di kawasan pintu masuk menuju TPU Karet Bifak sudah banyak sekali pedagang yang menjual bunga dan juga air mawar yang dibanderol dengan harga Rp10.000 hingga Rp50.000 per kantongnya. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dias Triawan, iNews melaporkan. Jelang bulan suci Ramadan, pasar Tanah Abang mulai ramai didatangi pengunjung. Uniknya para pembeli sengaja berburu baju dan aksesoris lebaran dari jauh hari agar leluasa memilih beragam model terkini. Keramaian di pasar Tanah Abang sudah mulai terlihat khususnya di Blok B. Para pembeli sengaja menyerbu kios pedagang yang menjual busana muslim pria dan wanita serta tas wanita untuk dikenakan saat Hari Raya Idul Fitri. Pembelian datang tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan dari sejumlah kota di tanah air yang mulai berburu baju lebaran dari jauh hari agar leluasa memilih beragam model busana. Udah dapat baju koko untuk suami, udah dapat celana juga buat anak. Kan kalau dari sekarang itu nggak begitu rame ya, jadi nggak begitu jejel dah gitu orang. Kalau sekarang kan belum begitu rame, jadi kita lebih milih sebelum bulan puasa gitu belanjanya. Sekarang yang paling banyak diburu ini yang seperti ini, kayak outer ya. Gamis juga yang warna-warna putih tuh yang paling diburu sekarang. Lagi rame banget, bakal makin meningkat deh ya. Soalnya sekarang aja udah ini banget gitu kan, udah rame banget. Sabtu Minggu aja sekarang udah ini gitu, banyak orangnya gitu, beda dari biasanya. Khusus di tahun 2024 ini, model busana wanita dengan bahan organza dan organdi paling banyak diminati pembeli. Sementara pada busana muslim pria, bahan linen yang paling menjadi incaran pembeli. Para pedagang pun mulai merasakan kenaikan omset hingga 80%. Diperkirakan, animo masyarakat mengunjungi pasar Tanah Abang akan terus meningkat hingga menjelang Lebaran. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Novan, iNews melaporkan.